Tahun depannya akan muncul yang lebih ganteng lagi. Yang laki-laki juga ngelihat akan selalu yang lebih cantik ada. Tahun depan ada yang lebih cantik lagi. Tahun depan yang kemarin cantik udah tidak cantik lagi, tapi muncul anak muda yang cantik lagi. Terus aja gitu. Sampai akhirnya yang cantik itu udah nggak mau sama kita karena kitanya udah kisut. Dah. Ya. Terus sampai kapan? Ya. Demi Allah ya, yang bikin kita akhirnya bisa bertahan hidup dengan namanya pasangan, akhlaknya. Punten ya, akhlaknya kurang baik, meskipun bentuk fisiknya, masya Allah, tinggi, putih, langsing, kayak bihun lah pokoknya. Ya. Iya kan gitu bihun ya. Kalau kue tiaw agak gepeng, kurang enak kan. Insyaallah. Dia putih, tinggi, langsing, tapi suka gibah, suka fitnah, suka nggak mau sholat, atau naudzubillah nyembah berhala, percaya karena dukun, dinasihatin yang baik, ngerasa pokoknya nyaman tidak. Tapi misalkan ya nggak bihun-bihun banget lah, dia bihun tapi udah digoreng lah ya, agak gelap dikit ya bihunnya. Ya, tapi bismillah, sibuk bersyukur, sibuk berterima kasih, nggak pernah sedih dengan yang belum ada, selalu fokus dengan kebaikan yang ada. Kayak pasangan yang lain mungkin ngambek nggak dibeliin mobil, dia dibeliin seblak udah bahagia. Nikmat tahu punya pasangan yang nggak minta segala macam yang di luar kemampuan ya. Yang di luar kemampuan diminta, ini repot ya. Kadang ada yang belum jadi pasangan udah minta di luar kemampuan. Kalau kamu mau nikahin anak saya, undangannya kudu 3.000 kamu. Kumaha ya? Nyari gedungnya, nyari apa? Nyampe bela-belain ngutang demi pesta 1 hari. Ajib gitu. Nikahnya sehari, utangnya 10 tahun. Di tahun ke-9 pisah, kan sakit hati. Ya Allah, segitunya ya, luar biasa. Kalau jadi hamba dunia ya begitu ya. Selalu menyesali apa yang udah terjadi. Jadi ketika akhirnya udah beres, Nabi ngingetin ya, kayak kita pasangan nggak mungkin sempurna satu sama lain, tapi Nabi ngingetin kalau suatu ketika kita ngerasa ada sesuatu yang tidak baik dari pasangan kita, maka ketahuilah Allah tuh nyiptain manusia nggak mungkin seluruhnya buruk. Kalau kita mau cari pasti ada aja kebaikannya. Kenapa kita baru bisa ingat kebaikan orang pas orang yang meninggal dulu sih? Iya kan? Baru bisa ingat, ternyata dulu deh. Coba orang meninggal dulu, kita bisa udahlah lupainlah buruk-buruknya lah. Kita bisa ngelayat, kita bisa datang, kita bisa menyebutkan kebaikannya. Kenapa harus nunggu meninggal dulu? Ya. Ingat kebaikannya, bismillah. Ya. Ingat kebaikannya, karena sekali lagi nggak mungkin semuanya Allah nyiptain manusia tuh seluruhnya full buruk, nggak ada baik-baiknya sama sekali, itu mustahil, nggak mungkin. Ya. Karena ketika udah itu yang diingat, jadi diambil kebaikan-kebaikannya, tuh bismillah. Ya kalau misalkan selalu fokusnya sama yang kurang, ya selalu pasti ada kurangnya. Ya. Gimana manusia sempurna kan nggak ada. Ya. Terus dia menyiksa diri dengan ketidaksempurnaan tersebut. Padahal kalau dia pengen jujur, apakah diri kita layak diberi pasangan yang sempurna? Kadang kalau mau jujur juga. Kenapa Khadijah begitu luar biasa? Kan yang didampingin Rasul soalnya. Ya. Kenapa Rasulullahnya luar biasa? Ya akhirnya juga sebanding ya, Khadijah luar biasa. Kenapa Khadijah tidak istri Nabi yang lain? Ya Tuhan onen satu-satunya ya yang benar-benar tanpa pernah dinikahi dengan yang lain kan Bunda Khadijah. Dan ketika kita lihat biografinya, masya Allah ya, cara beliau berbakti kepada Rasulullahnya itu luar biasa ya. Jadi udah nggak perlu gelisah lagi dengan yang terjadi. Udah lewat, udah habis ya. Ke anak-anak juga diajarin, tahu gitu, kenapa aku kampus yang ini mah tidak ke kampus yang itu? Bismillah deh, sok bangga. Allah pengen jadiin kamu sukses, kampus yang mana aja juga jadi kok. Bismillah. Lagian kita nggak ada yang tahu. Kita kan nganggap kampus itu baik menurut matematika kita, karena di situ begini, di situ begitu. Nggak ada yang tahu ternyata ya pas kita masuk situ gedungnya roboh atau gimana, nggak ada yang tahu. Ya. Bismillah. Satu tadi selalu
takut dengan yang belum terjadi. 2, menyesali yang sudah terjadi. Yang ketiga, lelah tiada henti. Kayak hidup teh kayak capek, asa menderita we pokoknya hidup teh, Bu. Ya. Karena ya itu dia tadi. Karena belum ke Allah, tapi masih kepada ciptaan Allah ya, masih kepada makhluk. Jadi apa ge kurang gitu ya. Dapat nih gaji, dia sibuk ngelihat yang kapan gaji saya segede dia. Udah punya kendaraan, Bu, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Kapan mobilnya mobil sport kayak dia? Ya. Sport ya. Udah kebeli nanti mobil sport. Kapan saya punya showroom mobil sendiri? Ah gitu ya terus ya. Gelang udah penuh sampai ketek. Ya. Kapan saya punya toko emas sendiri? Ya gitu aja terus ya. Dan ini juga hati-hati kan, akhirnya dari tontonan pun Bu ya, gimana tuh kita punya pasangan, tapi selalu kita yang di inputan yang masuk ke mata kita, misalkan drama Korea kan beda tuh Bu, dari ininya juga ya. Drama mah di setting Bu ya, dia kecelakaan di rumah sakit dia masih glowing ya. Gimana? Udah kita lihat drama, ngelihat suami tidur sambil celangap gitu kan. Tapi kan emang beneran ganteng. Pertanyaannya yang gantengnya mau nggak sama ibu? Nah itu juga kan kudu dipikirin ya. Insya Allah udah lagian punten lah pasangan itu ya, kalau kita mau jujur ya, kita dengan pasangan itu aslinya nggak kenal sama sekali. Tidak diwajibkan untuk kita harus saling merelakan waktu mendampingi satu sama lain. Aslinya nggak kenal kan? Beda dengan kayak saudara dari sekandung, pokoknya dia udah langsung ada aja di rumah kita ya. Orang tua kita nggak bisa lahir tanpa mereka. Pasangan kan sebetulnya aslinya jatuhnya dari orang asing, lalu terikat dengan ijab kabul untuk berikrar untuk hidup bersama ya. Yang laki-laki akhirnya merelakan, dia capeknya, nafkahnya semua harus dijamin, harus diberikan kepada pasangannya, dan itu menjadi kewajiban ya. Ketika tidak diberikan jadi dosa. Istri juga merelakan, dia bisa saja dia berkarir dan terus menjaga tubuh indahnya, tapi demi melahirkan anak-anaknya dia rela tuh. Akhirnya mulai ada tiger tuh, loreng-loreng ya. Naon sih Inggris, stretch mark ya. Harus merelakan itu semua ya. Padahal dia bisa berkarir, bisa apapun itu ya. Tapi dia relakan bismillah untuk dampingin ya. Kemarin juga sempat ada yang diangkat ke podcast, katanya viral, ada yang ngedampingin suaminya sakit ginjal atau apa, harus cuci darah setiap hari 9 tahun ya. Kalau mau dipikir lagi secara sekilas ya cerita yang saya dapat, suami dan keluarganya padahal merelakan, kami juga pun tanya gak enak atau kamu masih istilahnya masih muda, masih ini, kalau misalkan sekarang malah jadi harus tiap hari ya, mohon maaf, nyekain ya, ngurusin ya kan, masya Allah. Tapi nggak nyari itu bismillah ya kan, mahal kan kesetiaan itu dan akhlak kan, itu kan beda punten ya Bu ya. Kalau bicaranya sekedar cantik atau tampan Bu, suatu saat ibu dapat rezeki tinggal ya beli make up mungkin, atau skincare, atau mungkin kalau dia nggak peduli dengan syariat, ada yang bisa operasi itu ke luar negeri ya, hidungnya jadi runcing ya, bibirnya jadi kayak habis makan seblak level 5. Punten Bu, ada bibir disuntik biar bisa jadi gitu, ngejebel gitu. Atulah halusan ge aslina ya. Aku jadi kayak diem gitu, jadi kayak gini lagi. Diperagain lagi. Udah lah ya. Jadi padahal mau jadi mah gampang ya, panggil pinjam we penggaris si anaknya dikikeun. Tentang Bu ya, biar gak tegang ya. Tapi udah balik lagi, coba sok semua keribetan itu diawali satu, gak yakin sama Allah ya. Udah gitu, udah ngelakuin itu semua, keluar duit iya, sakit nahan operasinya iya, orang yang kita harap bakal jadi suka atau memuji kita nggak puji lagi kan. Aduh ya Allah, ya Allah, ada orang demi
demi terangkat kata kastanya dalam pergaulan. Malu saya, masa saya pakai handphone begini terus, dia nyicil handphone seharga motor 2 tahunan. Ya, ternyata orang yang akhirnya kita harapin supaya menerima kita, yang ada malah julid. Lihat tuh, gaji dia kan 3 juta, masa punya handphone 25 juta, pasti ngutang. Tuh kan, julid. Atau enggak, paling kalau nggak ngutang, nyolong. Kan nggak enak gitu, ya. Udah mah kita ngelakuin itunya demi orang, orangnya tidak menghargai. Terus kita yang sedih tiap bulan mikirin cicilannya. Oh, tapi saya berhasil dipuji. Orang paling banter cuman keren. Udah gitu doang. Bantuin nyicil enggak? Kecuali setiap beres kali muji, ih bagusnya handphone kamu, ini nambahin 1 juta buat cicilannya. Itu beda cerita. Ini makan enggak? Ya. Ada gitu orang muji sambil bantuin nyicil? Enggak ada ya. Oh lelah sekali ya. Punten lah. Maka itu dia ya. Kita ngelihat ini aja deh. Saya kemarin udah sempat ngingetin belum, namanya kalau kita ngelihat bulan purnama, cantik tidak bulan purnama? Cantik ya. Ada nggak orang ngelihat bulan purnama tuh dengki? Dengki tuh kayak gini. Ibu tolong merem ya. Cuman saya nih yang boleh lihat bulan ini. Kamu melek nggak boleh. Kalian merem, cuman saya yang boleh ngelihat bulan ini. Awas kalau melek. Ada yang kayak gitu bu, pelit sendiri. Enggak kan? Mau semuanya melek, 7 miliar penduduk dunia semua sama-sama ngelihat bulan barengan, kebagian semua nggak akan berantem. Kenapa? Karena yang diperebutkan itu luas. Begitu juga kalau kita memperebutkan rahmatnya Allah. Kenapa kita berantem? Bisa jadi yang diperebutin selama ini teh sempit. Contoh dunia. Coba sok, udah mah sempit, kudu sikut-sikutan, bak-bek, udah mah bonyok, belum tentu dapat lagi. Dunia ya. Coba ya, penduduk 270 juta. Yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin kalau semuanya rebutan, Bu. Kayak gimana sikut-sikutannya itu? Gak usah kayak gitu bu, demi dapat ember gocengan yang suka keliling tuh, ember serba goceng itu aja bisa berantem. Saya duluan ya, ini yang pegang ya. Rebutan diskon, rebutan apa bazar segala macam bisa berantem, masya Allah. Ini rebutan misalkan cuma 1 ya. Coba orang sama-sama rebutannya surganya Allah. Dia tahu satu dunia ke surga semua. Dia mah ikan nih, gak akan sepit-sepitan. Coba kalau dunia ini yang udah mabak-bok, bonyok, belum tentu dapat lagi. Sedih ya. Maka dunia